Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan saya dengan Hafiz Marwan selaku Sales Representatif di PT Cipta Satria Informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu sesi dari webinar series yang selalu rutin kami adakan ini. Meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, semoga kita tetap semangat ya Pak untuk belajar bersama-sama. Webinar kami kali ini mengambil tema yaitu validasi desain dan fabrikasi pada industri mebel dan furniture yang nanti akan dibawakan oleh rekan saya dengan Mas Bayu. Webinar series ini biasa kami selenggarakan adalah salah satu event dari rangkaian event yang selalu rutin kami adakan, Pak. Tujuannya untuk terus memberikan dan sharing informasi, knowledge, dan skill dari teknologi, desain, dan engineering Autodesk. Biasanya selain webinar, kami juga rutin mengadakan technical workshop Pak, atau workshop online setiap hari Jumat untuk industri manufacturing dari jam 1 sampai jam 4 sore, itu yang merupakan lanjutan dari webinar ini. Mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang akan dibawakan oleh Mas Bayu. Kepada Mas Bayu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Hafiz juga karena telah membuka webinar kita pada minggu ini. Jadi mungkin sedikit mengulang dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Hafiz ya Bapak Ibu. Untuk webinar series kita minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan validasi desain dan juga manufacturing atau fabrikasi pada industri mebel dan juga furniture. Oke, sebagai informasi webinar kita pada minggu ini itu adalah lanjutan Bapak dan Ibu. Itu adalah lanjutan dari minggu yang lalu. Itu lebih fokus ke proses desainnya di Fusion 360. Lalu untuk minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan validasi hingga melakukan fabrikasi, di mana di Fusion 360. Oke, sebentar saya next. Oke. Jadi perkenalkan, saya Bayu Erik Prasetyo sebagai Application Engineer di Cipta Satria. Nanti juga akan dibantu oleh rekan saya, Mas Muhammad Alfian. Beliau juga sama sebagai Resolution Engineer untuk CAD dan juga PDM di PT Cipta Satria. Dan juga nanti mungkin akan bergabung juga Mas Kamal sebagai Application Engineer yang lebih spesifik ke CAM Engineer. Untuk agenda kita pada minggu ini, webinar kita nanti akan membahas tentang FEA simulation sebagai tahapan validasi desain. Lalu berbicara tentang FEA simulation dan juga fabrikasi, yang menarik di Fusion 360 kita memiliki generative design untuk industri furniture. Lalu di akhir nanti kita akan membahas tentang integrated workflow pada tahapan fabrikasi atau manufacturing. Lalu nanti di sesi akhir kita juga akan mengadakan Q&A. Jadi nanti jika Bapak dan Ibu ada yang ingin tanyakan bisa ditanyakan di kolom Q&A maupun di grup chat. Jadi feel free bisa ditanyakan baik itu ketika webinar berlangsung ataupun nanti di sesi akhir. Bahkan jika ada yang masih kurang jelas nanti bisa menghubungi kami via email ataupun WhatsApp. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kita akan masuk ke bahasan topik kita yang pertama. Jadi ketika kita berbicara industri mebel dan juga furniture, pasti kita berbicara tentang bagaimana kita melakukan model. Model ini biasanya tidak hanya yang stylish atau terlihat baik, namun juga bagaimana kita melakukan validasi desain atau kalau di sini terdapat, saya tandai terlebih dahulu. Di sini kita berbicara tentang product simulation dan juga validation. Jadi jangan sampai ketika kita membuat desain hanya terlihat bagus, stylingnya itu terlihat wow. Namun ketika kita melakukan manufacture, terus juga nanti kita melakukan proses penjualan, sudah sampai ke customer, ternyata produk kita gagal.
ketika mendapatkan beban sekian seperti itu. Jadi underperform lah bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk kita mengantisipasi hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, kita harus melakukan yang namanya produk validasi. Jadi ketika kita sudah membuat desain, itu kita harus melakukan uji terlebih dahulu. Namun ujinya belum sampai ke proses prototyping, namun masih di tahap digital prototyping. Lalu ketika sudah sampai ke spesifikasi yang kita inginkan, seperti safety factor dan sebagainya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, pasti kan kita akan masuk ke proses simulasi atau proses manufacturing seperti itu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan mesin CNC atau mungkin kita melakukannya di mesin 3D printing, itu sangat memungkinkan di Fusion 360 ini, seperti itu. Oke, ini adalah tahapan ketika kita melakukan produk development yang mulai dari awal, dari nol, seperti itu. Biasanya kita melakukannya adalah pertama seperti melakukan digital konsep yang semula Bapak dan Ibu melakukannya di paper dan juga pensil, kita bisa melakukannya langsung di Fusion 360. Dengan caranya misal kita dari parametric design ataupun kita melakukannya dengan freeform modeling, ini bisa kita lakukan keduanya di Fusion 360, yang mana jika kita melakukan freeform itu lebih fleksibel untuk pembuatan proses surfacing, lalu juga untuk proses di digital engineering hingga digital simulation itu dalam satu workflow, dalam satu software, yaitu Fusion 360. Itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi ketika kita sudah selesai masuk ke proses konseptual, itu kita bisa melakukan nanti di digital engineering dan juga digital simulation, itu melakukannya adalah sama di Fusion 360 karena benar-benar dalam satu workflow. Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan proses marketing di Fusion 360, kita bisa melakukannya. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukannya dengan cepat, yaitu dengan proses render di Fusion 360, baik itu melakukan di lokal ataupun kita melakukannya di cloud. Seperti itu. Lalu tidak sampai ke visualisasi, kita juga bisa sampai juga ke proses manufacturing proses. Ini nanti mungkin akan kita bahas, yaitu tentang manufacturing proses dan juga di digital simulation. Ada beberapa keuntungan, jadi kita tidak perlu melakukan atau membuat suatu physical prototyping, dan juga kita bisa melakukan estimasi sebelum kita melakukan tahap-tahap selanjutnya. Oke, ini adalah webinar dan juga workshop untuk furniture industry yang kita lakukan minggu lalu. Mungkin Bapak dan Ibu tertinggal untuk webinar serta workshop untuk furniture industry, bisa di review untuk rekaman atau recording di kedua materi kita, webinar dan juga workshop. Jadi webinar kita yang di sebelah kiri ini adalah akan membahas tentang next gen rapid design pada industri mebel dan juga furniture industry dengan Autodesk Fusion 360. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah workshopnya, yang mana webinar kita lakukan hari Rabu dan juga workshopnya yang lebih ke technical deep dive di hari Jumatnya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa di-scan saja atau mungkin bisa difoto dulu aja untuk QR code-nya. Nanti setelah webinar ini Bapak dan Ibu bisa melihat recording dari webinar serta workshop yang sebelumnya, atau mungkin dari rekan-rekan panelis bisa di copy paste untuk link yang ada di screen, biar nanti rekan-rekan yang mengikuti webinar bisa di bookmark terlebih dahulu. Siap Mas Bayu, di copy. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian. Oke, mungkin kita akan lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu FEA Simulation ya, sebagai validasi desain di Fusion 360. Mungkin kita lebih fokusnya nanti ke industri furniture. Jadi yang pertama adalah kenapa sih kita butuh FEA atau Finite Element Analysis. Kita
melakukan analisis. Mengapa kita perlu? Jadi yang pertama, ketika kita membuat digital prototyping, itu berarti kita sudah sedikit membantu ketika kita melakukan proses prediksi untuk performance yang kita desain di tahap design engineering, lalu juga kita bisa memprediksi potensial failure ya atau kegagalan yang akan nanti terjadi kira-kira seperti apa. Lalu juga kita bisa melakukan evaluasi dan juga ketika gagal berarti kita tahu berarti bagian ini yang harus kita perbaiki. Lalu selanjutnya kita juga bisa improve. Improve dari mana? Improve yaitu tentang misal berbicara tentang cost, lalu juga weight. Jadi jangan sampai si bangku atau kursi hanya ingin sebagai mendapatkan beban misal 50, ternyata di sana overweight. Jadi bisa dibilang kita membuang material untuk tahap desain hingga manufacturing seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan proses optimizing, design, dan juga performance. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika saya melakukan analisis di Fusion 360. Jadi, saya bisa mendapatkan kira-kira ketika si model ini mendapatkan beban sekian, itu nanti akan terjadi failure atau tidak. Contohnya di sini kita melakukan analisis, ternyata hasilnya adalah safety factor-nya minimal adalah 0,029. Itu berarti kan sangat-sangat rendah untuk safety factor-nya. Berarti kita bisa melakukan misal perubahan material atau perubahan bentuk, itu bisa kita lakukan di tahap awal seperti itu. Lalu juga ketika kita berbicara Fusion 360, itu kita memiliki capability untuk melakukan analisis yang cukup banyak. Jadi seperti linear, non-linear, juga bisa untuk vibration hingga ke thermal analysis. Bahkan untuk fatigue kita juga support. Lalu yang menariknya di Fusion 360, kita bisa melakukan reuse design yang tadinya sudah kita buat di 2D. Contohnya kita sudah membuat 2D layout di AutoCAD, itu bisa kita bawa ke environment Fusion 360, lalu kita buat menjadi 3D model, ataupun bisa juga kita melakukan import langsung ke 3D model yang ada di Fusion. Ini mungkin nanti akan saya sedikit demokan bagaimana caranya ketika kita sudah memiliki desain, itu desainnya adalah dari 3D model platform lain, misal dari SolidWorks ataupun dari Siemens seperti itu bisa sangat memungkinkan ketika kita melakukan di Fusion 360. Oke, mungkin ada banyak pertanyaan atau sedikit keraguan ketika saya belum pernah melakukan analisis atau simulasi FEA. Di sini saya membagi menjadi dua Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama adalah dilakukan oleh tim expert. Biasanya tim expert ini adalah tim doktoral ataupun tim master. Lalu bagaimana jika kita sebagai tim design engineer? Itu dapat kita lakukan di Fusion 360, karena di Fusion 360 itu memang lebih ke analisis yang general atau upfront simulation. Jadi kita bisa memprediksi sebelum kita melakukan ekspor nanti ke finishing analysis. Biasanya jika kita melakukan analisis di software yang ekspor yang memang finishing analysis, itu memungkinkan atau kita melakukan analisis biasanya ada yang namanya ekspor dan juga import. Lalu bagaimana jika kita melakukan ada modifikasi? Biasanya kita akan melakukan skenario atau boundary condition skenario yang berulang. Jadi kita harus melakukan assign material kembali, lalu juga kita harus melakukan proses pemberian load serta constraint seperti itu. Nah, yang menariknya di Fusion 360 kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan modifikasi pada desain kita hanya melakukan proses meshing ulang dan juga proses running ulang. Itu sangat-sangat memungkinkan. Dan juga di Fusion 360 ini, modelnya adalah kita bisa melakukan cloud analysis, yang mana jadi
ketika dalam satu waktu itu kita bisa melakukan analisis dalam beberapa studi, tidak hanya satu aja. Karena seperti yang kita tahu, biasanya ketika kita melakukan simulasi FEA, itu biasanya komputer kita akan idle. Idle-nya adalah dalam waktu yang sampai beberapa lama hingga model tersebut selesai dianalisis. Nah, yang menariknya di Fusion 360 kita bisa mengesampingkan proses tersebut. Jadi kita hanya butuh koneksi internet, saya sudah proses upload, kita bisa masuk ke proses misal modeling yang lainnya, atau kita bisa masuk ke proses rendering atau visualisasi, atau kita bisa melakukan studi analisis FEA simulation yang lainnya. Oke, nah ini adalah ketika kita berbicara AnyCAD di Fusion. Di Fusion, kita tidak hanya bisa membuka file-file dari Fusion 360 aja, namun kita bisa membuka file dari platform lain. Contohnya, ketika kita sudah membuat contohnya dari CATIA ataupun dari SolidWorks, itu memungkinkan di Fusion kita membuka file tersebut langsung di-convert menjadi file di Fusion 360, seperti itu. Lalu di Fusion 360 kita juga bisa membuka file dari SketchUp. Jadi sangat memungkinkan ketika kita berkolaborasi dengan tim building, seperti itu contohnya dari tim building, dia membuat suatu model dari SketchUp, itu dapat kita buka sebagai environment skenario kita, seperti itu. Oke, ini adalah salah satu benefit ketika kita melakukan analisis di Fusion 360 sebagai proses validasi desain. Jadi yang pertama sudah pasti adalah untuk mereduce cost ketika kita melakukan physical prototyping. Karena ketika kita membuat physical prototyping, pasti yang pertama adalah kita waktunya lebih lama, yang kedua pasti kita akan sedikit menambah cost. Tidak hanya sedikit, namun kita bisa lebih banyak untuk menambah cost ketika kita melakukan di proses produksi, seperti itu. Lalu ketika di Fusion 360, yang pasti kita bisa melakukan beberapa skenario. Contohnya untuk model ini bisa kita simulasikan, misal pertama materialnya adalah aluminium, lalu juga yang kedua adalah stainless steel, ataupun material-material custom yang lainnya. Lalu juga untuk capability, kita bisa melakukan analisis seperti static stress, lalu juga modal frekuensi, thermal, lalu juga thermal stress, sampai kita bisa ke event simulation, seperti itu. Bahkan kita juga bisa sampai ke non-linear, itu sangat-sangat memungkinkan. Dan yang tidak kalah penting adalah di sini kita bisa melakukan plot solving secara simultan atau secara bersamaan dalam satu waktu, seperti itu. Oke, ini adalah salah satu atau model ketika kita melakukan analisis di Fusion 360. Jadi nanti kita akan bisa melakukan di dua platform, yaitu adalah di cloud dan juga yang pertama adalah di lokal. Jadi yang lokal itu nanti kita memang diharuskan untuk melakukan install Nastran solver untuk di proses local solving, seperti itu. Jadi caranya adalah sangat-sangat mudah. Mungkin saya akan sedikit preview untuk simulasi di Fusion 360. Akan saya share screen. Oke, Fusion. Oke, nah ini adalah sedikit contoh ketika kita melakukan analisis di Fusion 360. Jadi ketika di sini mungkin saya open dulu filenya. Oke, nah ini adalah salah satu case ketika kita melakukan simulasi sebagai validasi desain di Fusion 360. Kita bisa, ini saya finishing resultnya.
Yang pertama adalah seperti software-software FBA yang lainnya, kita bisa melakukan simplify. Jadi simplify ini kita bisa melakukan hide atau isolate untuk part-part mana aja yang akan kita lakukan analisis. Jadi contohnya ketika kita memiliki model yang cukup rumit, nanti modelnya akan kita hide yang mana yang akan kita lakukan analisis. Seperti itu. Di sini bisa kita remove feature ataupun remove face, atau bisa kita lakukan extrude untuk sebagai proses di simplify. Di sini mungkin saya finish simplify terlebih dahulu. Lalu yang kedua kita bisa melakukan material assign. Di sini kita bisa melakukan material assign. Bentar, ada di screen saya satu lagi. Saya drag dulu. Oke, nah di sini. Contohnya untuk case saya yang satu ini. Di sini saya menggunakan stainless steel untuk bagian kaki atau rangkanya, lalu untuk bagian sandaran dan juga bagian tempat duduknya saya menggunakan material dari ABS plastik. Di sini juga tersedia untuk sangat banyak material yang sudah disediakan, bahkan kita juga bisa melakukan custom material untuk membuatnya. Nah, di sini contohnya ada tanda seru. Tanda seru ketika kita sedikit melihat itu biasanya adalah untuk analisis yang nonlinear. Nah, di sini nonlinear material. Jadi, si Fusion otomatis dia akan mengenali material mana yang linear ataupun nonlinear. Seperti contohnya yang isotropik dan juga anisotropik itu sudah didefinisikan oleh Fusion 360 seperti itu. Di sini akan saya kembalikan ke ABS. Jadi caranya adalah sangat-sangat mudah. Oke, di sini. Oke, lalu selanjutnya prosesnya adalah pemberian constraint. Nah, di sini kita bisa melakukan constraint. Di sini ada beberapa cara. Nah, di sini ada constraint. Jadi kita bisa melakukan constraint-nya adalah ke sumbu mana, sumbu X, Y, atau Z. Lalu juga kita pilih targetnya. Contohnya di sini saya di bagian kakinya sudah saya constraint. Lalu di sini adalah kita bisa memberikan load. Nah, di sini ada load seperti force, lalu juga pressure. Itu bisa kita definisikan moment, bearing load, remote phase, hingga ke hydrostatic pressure yang biasanya dilakukan di nonlinear analysis seperti itu. Lalu kita juga bisa memberikan kontak load, lalu selanjutnya di sini proses untuk di solving. Di sini di solving. Nah, di sini di solving kita bisa memilih dua pilihan, yaitu ada on-cloud dan juga locally. Nah, kalau yang locally itu biasanya kita melakukannya adalah di PC kita. Itu biasanya akan membutuhkan spek PC yang lebih tinggi. Seperti itu kan nanti biasanya ketika analisis akan idle untuk prosesnya sampai ke selesai solving analisis. Nah, yang ketika kita melakukan on-cloud itu kita bisa melakukannya secara bersamaan atau secara simultan. Oke, di sini saya close. Lalu kita bisa melihat, contohnya di sini ada result. Jadi ketika kita melakukan analisis, biasanya kita akan mendapatkan beberapa hasil result seperti itu ya, seperti contohnya di sini ada safety factor, lalu juga ada stress, ada displacement. Nah, di sini contohnya di stress kita ada von Mises, lalu juga first principle, third principle, normal, dan sebagainya. Di sini juga ada strain hingga ke reaction force. Nah, seperti itu. Jadi caranya adalah sangat-sangat mudah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika kita ingin melakukan analisis dan juga analisisnya adalah dari platform software lain. Di sini saya bisa, caranya kita tinggal open aja. Di sini saya open atau nanti bisa saya upload. Contohnya di sini saya punya model dari
platform software lain ya. Di sini saya open dulu. Nah, di sini sangat banyak untuk support. Saya perkecil supaya terlihat. Support file yang dapat dibuka di Fusion 360. Nah, di sini contohnya di sini ada alias dari AutoCAD, lalu juga dari Fusion itu sendiri, Inventor, CATIA V5, dari FBX file, OBJ, dari Solid Edge, SolidWorks, atau dari Parasolid itu sangat-sangat memungkinkan untuk kita melakukan analisis di Fusion 360. Jadi contohnya di sini kita ingin membuka file dari SolidWorks. Di sini saya membuka satu file, ada care.sldprt, lalu saya tinggal open aja. Otomatis nanti model tersebut akan otomatis convert di Fusion 360 yang mana nanti bisa kita lakukan modifikasi ataupun dapat kita lakukan proses seperti visualisasi, manufacturing, atau bahkan sampai ke simulasi ini seperti itu. Oke, nah ini adalah proses statusnya ketika saya melakukan open. Jadi memang membutuhkan koneksi internet untuk proses translasi ke Fusion 360. Di sini jika sudah statusnya komplit, saya bisa menggunakan action untuk open model tersebut. Di sini saya close, nanti akan otomatis terbuka untuk model dari SolidWorks-nya. Oke. Nah, ini. Jadi ini adalah salah satu model yang tadi sudah saya import dari SolidWorks di Fusion. Di sini saya bisa set current view as top, lalu di sini bisa saya assign sebagai front. Lalu di sini bisa fit to view. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin melakukan analisis? Di analisis kita di sini hanya memilih mengubah dari desain, lalu selanjutnya ke proses simulation. Nah, di sini kita langsung masuk ke simulation. Dengan simulation, di sini kita bisa memilih analisis yang akan kita lakukan. Contohnya di sini kita bisa melakukan static stress atau modal frekuensi. Bahkan untuk electrolytic cooling kita juga sudah support. Di sini saya static stress, saya pilih, lalu create study. Oke, nah yang pertama adalah kita bisa melakukan assign material terlebih dahulu. Di sini saya assign untuk materialnya. Nah, di sini untuk material ya, dia sudah steel. Nah, di sini sudah steel, mungkin tidak akan saya rubah untuk materialnya karena sudah cocok, sudah sama. Lalu kita bisa melakukan proses constraint di bagian sini, di bagian bawah untuk kakinya. Lalu di sini kita bisa pemberian load. Contohnya bagian load-nya saya berikan di sini. Nah, di sini bisa saya berikan misal magnitude-nya 500 Newton. Untuk unitnya juga bisa kita lakukan perubahan, ada Newton, Dyne, LB force, dan sebagainya. Ini saya pilih satu lagi. Nah, di sini saya checklist untuk force per entity-nya karena force entity ini adalah satu phase, dia akan 500. Namun karena kita akan melakukan totalnya, jadi saya tidak perlu di checklist. Ini saya oke aja. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa lakukan automatic contact karena jika kita melihat di sini di DOF-nya yang masih fully fix itu hanya yang baru ke constraint. Jadi kita harus melakukan
untuk solving di automatic kontak di sini. Lalu di sini kita bisa memberikan tolerance untuk kontak detection-nya. Saya generate terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita bisa masuk ke sini, pre-check terlebih dahulu. Jika sudah the study set up the information required, itu berarti kita bisa langsung masuk ke proses solve di sini. Jadi kita bisa melakukan di dua pilihan, dua opsi, yaitu yang pertama dengan on-cloud dan juga yang pertama adalah dengan locally. Di sini kita bisa melakukan dengan on-cloud, kita bisa solve one study, saya save terlebih dahulu untuk filenya di sini. Webinar, lalu saya save. Nah, lalu jika kita sudah masuk ke proses upload seperti ini, bisa saya close, lalu saya bisa masuk ke proses lain atau masuk ke analisis di model yang lain seperti itu. Jadi kita bisa melakukannya secara simultan atau secara bersamaan. Oke, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat, nanti akan kita jawab. Oke, ada pertanyaan dari Pak Firman, kira-kira beda antara Fusion dan juga Inventor dalam analisis struktur apa? Jadi Pak Firman, untuk Inventor ya, kalau kita berbicara hanya Inventor profesional aja, itu hanya support analisis di modal analisis dan juga static analisis. Namun untuk Fusion 360 kita lebih dari itu, kita bisa melakukannya seperti nonlinear ataupun ada juga analisis yang lain seperti tadi contohnya ada thermal dan juga buckling seperti itu. Lalu untuk analisis di Fusion ini kita bisa melakukannya dengan metode cloud solving yang dimana jika Inventor hanya proses di lokal, kalau di Fusion kita bisa melakukannya di proses cloud analisis seperti itu, Pak Firman. Oke, pertanyaan dari Ibu Alvina, untuk solve via cloud dengan lokal, bagaimana perbandingan waktunya? Untuk perbandingan waktunya, saya bisa verifikasi untuk lokal itu tergantung dari spek PC yang digunakan Ibu Alvina. Namun jika speknya makin tinggi, makin baik, otomatis untuk analisisnya pasti akan lebih lama. Jadi mungkin tidak bisa kita bandingkan untuk proses cloud dan juga lokal. Namun jika saya melakukan cloud dan juga lokal, memang yang lebih enak adalah proses di cloud. Karena ketika kita melakukan analisis di cloud, ketika sudah masuk ke proses solving, itu prosesnya bisa kita tinggal. Bisa kita melakukan di proses-proses lainnya. Seperti itu, Ibu Alvina. Oke, mungkin yang lain jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sambil kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu generative design. Jadi mungkin ini adalah sedikit gambaran tentang generative design. Ini materinya juga sudah sempat minggu lalu kita deliver ya. Jadi ketika kita melakukan proses generative design, itu kita akan mendapatkan beberapa benefit. Jadi contohnya di sini ada beberapa design inspiration dan juga ada beberapa custom model ya yang kita dapatkan dari proses di generative design ini. Jadi kita pertama adalah kita hanya membutuhkan beberapa boundary condition seperti yang mana bagian yang akan kita constrain, lalu juga pemberian load, karena di generative design ini memang akan sedikit berbicara tentang FEA simulasi. Jadi bisa dibandingkan ketika kita melakukan boundary condition seperti kita menentukan
safety factor yang akan didapatkan dari model seperti itu bisa kita lakukan di proses generative design ini. Dan juga ada capability-nya di sini adalah dengan cloud solving juga seperti itu. Ini adalah sedikit gambaran dari beberapa hasil dari generative design. Ini juga sedikit hasilnya. Lalu ini adalah untuk prosesnya. Yang pertama kita bisa menentukan untuk proses manufacturing-nya apakah menggunakan CAM ataupun masuk ke 3D printing, itu sangat-sangat memungkinkan untuk di Fusion 360 di generative design ini. Oke, di sini adalah sedikit untuk result-nya. Di sini kita bisa menentukan yang desain yang mana ketika kita sudah mendapatkan hasil. Lalu jika kita ingin melakukan proses verifikasi, itu bisa kita lakukan di proses simulasi untuk FEA simulation di Fusion 360. Oke, ini adalah proses manufacturing-nya, kita juga melakukannya di Fusion 360 karena bisa support hingga 5 aksis di Fusion 360 ini. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai generative design ataupun proses FEA simulation di Fusion 360 untuk furniture industry. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat. Namun jika belum ada pertanyaan mungkin bisa masuk ke sesi berikutnya. Nanti mungkin dibantu oleh Mas Alfian. Oke, belum ada pertanyaan? Oke, belum ada pertanyaan Mas Fian, mungkin bisa dilanjut ke sesi berikutnya ya Mas Fian ya. Oke. Oke, saya stop share ya Mas Fian ya. Siap, siap. Saya share screen untuk slideshow. Oke. Sudah terlihat Mas Bayu ya? Sudah Mas Fian. Oke, baik. Melanjutkan untuk sesi berikutnya. Sebenarnya saya di sini menggantikan Mas Kamal. Karena untuk sesi hari ini beliau tidak bisa deliver untuk session webinar kita sore hari ini. Di Fusion 360 seperti yang disampaikan Mas Bayu di sebelumnya, yaitu kita juga sampai ke manufacturing CAM-nya, bahkan sampai ke 3D printing. Jadi di Fusion 360 ini solusinya dari awal sampai akhir ya, dari konsep sampai ke fabrikasi bahkan. Nah, kemudian untuk geometri ya, kemudian untuk create path-nya, untuk CNC cam, nah itu sangat fleksibel tanpa ada perlu ekspor import lagi. Kenapa? Karena memang dalam satu interface Fusion 360 ya. Jadi artinya ketika di sini di model desainnya ada perubahan ya, kemudian di sana kita tidak perlu membuat skenario dari awal. Ya. Kita tidak perlu membuat skenario dari awal. Kemudian kita cukup rerun, kemudian akan generate toolpath yang baru. Nah, untuk di Fusion 360 tidak hanya mendukung untuk milling CNC cam, ya. Apakah itu 2,5 aksis, 3 aksis atau bahkan 5 aksis, tapi juga support juga untuk turning, ya. Kemudian juga untuk plasma cutting, misalnya kita ada laser jet cutting misalnya. Nah, ini kita juga bisa buat di skenariokan di Fusion
360 manufacturing atau di CAM. Nah, kemudian kenapa di sini kita sangat banyak benefitnya, karena library tools-nya sangat lengkap, ya. Kemudian juga feature-feature-nya, ya. Kalau misalkan kurang dirasa solution untuk metode pemakanan kita kurang, misalnya kurang bagus misalkan. Nah, di Fusion 360 ini ada namanya feature dari Delcam yang diinkludkan di Fusion 360, ya. Jadi Fusion, kita tahu Delcam adalah salah satu pionir ya untuk CAM programming, dan kebetulan memang sudah diakuisisi oleh Autodesk. Dan menariknya lagi, feature-feature yang ada di Delcam yang untuk high-end machining itu diimplementasikan juga di Fusion 360. Nah, kemudian untuk di import dari 3D geometrinya, ya, kita bisa support untuk non Autodesk file atau Fusion file. Jadi kalau misalkan kita dapat 3D geometri dari vendor lain, misalnya apakah dari SolidWorks, CATIA, atau NX, ya, selama itu bisa kita open di Fusion 360, kita bisa gunakan 3D geometri tersebut di Fusion CAM-nya. Ya, misalkan untuk selain untuk di CNC CAM milling, ya, juga support untuk misalkan untuk inspection di CNC Fusion, ya, kemudian toolpath optimization. Nah, selain itu outputnya ketika kita melakukan programming dengan Fusion 360 atau CAM programming apapun, itu kan outputnya adalah bagaimana G-code-nya terbaca di mesin CAM-nya, betul ya? Nah, untuk menjembatani itu, bisa kan kita perlukan namanya adalah post processor. Nah, untuk mengconvert atau mengenerate G-code dari toolpath yang sudah kita rencanakan di analisis software Fusion 360 ini, kita cukup gunakan library post processor yang sudah disediakan oleh Fusion 360, apalagi kalau misalkan hanya sekedar CNC CAM 2,5 atau 3 aksis, itu sudah sangat disediakan banyak sekali untuk post prosesornya. Maka misalkan untuk Fanuc, kemudian DMG Mori atau Haas, Mazak, ya. Nah, ini untuk post prosesornya sudah disediakan oleh Fusion 360. Jadi kita tinggal generate G-code-nya saja, ataupun misalkan kalau kita ternyata tidak available dari post processing yang disediakan di library-nya Fusion 360, kita bisa melakukan customize untuk post processing-nya, yaitu biasanya kita edit di header dan footer dari post processing code-nya. Sampai di sini pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk manufacturing CAM-nya di sini. Nah, untuk lebih detail lagi mungkin nanti akan kita explore lebih lanjut, nanti kita di deep dive di hari Jumat untuk workshop Fusion 360 untuk simulation dan manufacturing kali ini. Silahkan Pak Sabram, disampaikan saja di kolom chat atau di Q&A Pak, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan.
Silahkan Pak Sidik atau Pak Suryadi, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom Q&A atau di kolom chat. Nggak apa-apa, di-interrupt saja ketika saya menyampaikan materi di sini. Nah, misalnya saya sudah ada misalkan sedikit overview ya. Misalkan saya sudah punya geometri untuk desain chair ini ya. Nah, ini saya konstruk, saya bagi-bagi menjadi beberapa komponen sesuai dengan tipe-tipe join-join tertentu, joinery tertentu untuk menghubungkannya. Jadi bukan dalam satu keseluruhan material ya. Nah, misalkan saya sudah dapat renderingnya, misalkan ya, kemudian lebih lanjut lagi saya masuk ke manufacturing ya. Di sini kita tinggal berubah interface saja. Jadi misalkan dari tahap desain tadi, saya ingin fokus ke salah satu komponen terlebih dahulu misalnya. Berarti ini misalkan saya akan menggunakan dengan metode 3 aksis milling misalnya. Ya. Oke, tinggal saya klik activate. Kemudian di sini saya pindah ke manufacture. Ya. Oke, saya yang sudah saya sediakan saja. Oke, nah di sini kita sudah punya, saya mulai dari awal, misalnya saya delete. Oke, ada pertanyaan dulu ya tadi ya dari chat di sini. Oke, dari Pak Sabram, Pak saya mau tanya untuk mengerjakan desain-desain ini, apakah kita bisa membuatnya dengan AutoCAD 2016? Baik Pak Sabram, untuk desain sebenarnya sih AutoCAD capable juga untuk membuat desain surfacing seperti yang misalkan desain seperti ini ya. Ya, karena di AutoCAD kan di sana ada feature yang namanya untuk 3D modeling juga ada surfacing juga pakai dengan loft atau dengan sweep misalnya. Nah, tapi biasanya AutoCAD ini kan digunakan untuk 2D drawing ya. Nah, jika kita ingin solusinya end to end, misalkan dari tahap konsep kemudian sampai ke fabrikasi, nah kita perlu tool tentu saja untuk 3D software yang integrated solution. Contohnya misalkan di Fusion 360 ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita sudah sangat terbiasa dengan AutoCAD. Nah, nggak usah khawatir Pak. Di sini untuk interface misalkan sketchingnya itu sangat simple. Kalau misalnya kita sebelumnya adalah AutoCAD user, untuk adoption ke Fusion 360 tidak terlalu banyak effort lagi karena tools-nya atau istilah-istilah di Fusion 360 itu tidak jauh berbeda dengan di AutoCAD. Juga 2D entity yang sebelumnya kita buat di AutoCAD itu masih tetap kita gunakan di Fusion 360, misalkan untuk sebagai reference, misalkan untuk ketika kita ingin membuat 3D model, kemudian kita sudah punya sketch 2D drawing-nya misalnya, tinggal kita bisa import saja Pak di ke Fusion 360 ini. Jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan Bapak, bisa nggak AutoCAD 2016? Bisa, tapi effort-nya akan berbeda, Pak. Ya, effort-nya akan sangat lebih berat ketika di AutoCAD 2016, bukan dari sisi performance AutoCAD-nya ya, tapi dari metodenya. Ya, karena tools-toolsnya memang tidak spesifik untuk membuat desain-desain seperti yang kita tampilkan di sini. Seperti itu, Pak. Oke,
Nah, misalkan saya salah satu part ini di sini ya. Kemudian tinggal saya di sini saya buat new setup. Kemudian oke, saya tentukan di sini kan arah orientasinya. Berarti sini Z-nya di sini saya ubah like Z aksisnya berarti pada plane di sini searah plane ini. Oh, berbalik. Oke. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian di stoknya, misalkan ya, kan saya pilih mulai titik datumnya mulai dari sini misalkan. Ya. Oh, saya flip saja. Oke. Nah, kemudian misalkan saya sudah, oke, ini gridnya saya off-kan. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah misalkan saya ingin dengan ya, pilih kontur, misalkan di sini saya setup dulu, misalkan di sini adalah contour selection-nya. Oh, sebentar, saya di sini tentukan di sini adalah, nah, saya di sini library-nya sudah sangat lengkap oleh Fusion 360 baik dari holder maupun dari tools-nya, dan tentu saja kita bisa mengcustomize library tool ini, ya. Nah, kemudian di sini stock counter-nya. Oke, misalkan dari sini ya, kemudian di sini oke, tool orientasinya adalah kita ubah dulu. Nah, seperti ini. Oke, misalkan saya pilih ini, kemudian saya tentukan juga misalkan untuk skip. Nah, oke, untuk demo live dan hands-on di camp ini nanti kita akan explore lebih jauh di hari Jumat untuk camp fabrication-nya. Nah, kemudian ketika di sini ada perubahan, ya tinggal di sini kita ubah di modelingnya, kemudian tinggal kita berubah ke berpindah ke interface di manufacturing-nya, ya. Setelah jadi kita tidak perlu membuat skenario dari nol ketika ada perubahan desain karena tidak ada mekanisme export atau import di Fusion 360 untuk camp fabrication-nya. Nah, karena Fusion 360 ini adalah cloud base, ya, karena Fusion 360 ini cloud base, kita bisa mengakses file data kita dari mana saja selama kita terhubung dengan internet. Dan tanpa harus kita terinstall Fusion 360, yang kita butuhkan adalah Autodesk account yang terhubung ke project tertentu di Autodesk Cloud Services, apakah kita sebagai owner atau kita sebagai kolaborator. Kemudian kita akses melalui web browser saja. Apakah kita memberikan feedback atau memberikan review, nah itu kita bisa berkolaborasi di multi platform. Nah, di Fusion 360 selain
CAM, tentu saja kita bisa hubungkan dengan 3D printing. Ya, nah di sini di manufacturing, ya, ya. Nah di sini ada ke aditif, ya. Nah di sini ke aditif manufacturing, ya. Nah kemudian library-nya di sini kita juga ada library untuk apakah dari sisi material 3D printingnya, ya. Kemudian juga untuk mesin 3D printingnya, ya. Di sini ada beberapa library untuk additive manufacturing untuk 3D printing, ya. Nah, kemudian post processingnya, kalau misalnya tidak ada, di sini kita bisa custom di library-nya Fusion 360 ini, ya. Misalkan di post library ini, ya. Nah, di sini kita bisa nanti kita bisa customize. Nah, ini post pro untuk aditif, ya. Tinggal kita, ini saya sebut tadi post processing, post library, ya. Misalkan untuk milling misalnya. Nah, ada khas, ya, kemudian ada mazak, kemudian hidden hand, Fanuc. Nah, hampir semua controller yang digunakan di manufacturing itu sudah di cover di library-nya Fusion 360 untuk post processing, untuk CAM, turning, ataupun untuk additive manufacturing atau 3D printing. Oke, ini salah satu tadi kita sampai di bagian akhir di sesi webinar sore hari ini, ya. Seperti yang sering kita mention tadi, baik Mas Bayu atau saya di sini, itu adalah di Fusion 360 kita bisa lakukan atau berkolaborasi baik itu dari tahap konsep sampai ke fabrikasi dan berkolaborasi secara real time melalui cloud-based services Autodesk Cloud. Ya, baik simulation, rendering, post processing untuk CAM, ya. Nah, itu kita bisa lakukan di Fusion 360. Dan juga untuk dari sisi licensing-nya pun juga subscription, ya, annual. Dan juga on-demand flag access untuk spesifik feature tertentu. Misalnya untuk kita generatif design seperti yang dicontohkan Mas Bayu tadi. Kemudian beberapa feature advanced manufacturing implementasi dari Delcam feature yang diimplementasikan ke Fusion. Kemudian juga untuk simulation apakah itu CAE atau CFD, itu based on cloud credit base untuk dapat mengakses benefit feature advance tersebut. Tapi kalau misalkan untuk common usage, ya, misalkan untuk CAD, rendering, common fabrication, apakah itu 3D printing, CAM, turning, itu bisa dihandle dari cukup license subscription-nya tanpa perlu cloud credit yang di on-demand ini. Nah, mungkin Mas Hafiz ada ingin disampaikan terakhir terkait program dari Autodesk di sini. Siap, Mas Alfian. Annual Fusion subscription, ya Mas Hafiz. Ya, Mas Bian. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut kita ada program promo terkait Fusion 360
Jadi apabila Bapak Ibu pembelian baru untuk Fusion atau langganan baru, itu Bapak Ibu bisa save up to 40%. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan diskon sebesar 40%. Namun promo ini berlaku hanya 1 bulan Bapak Ibu, dari tanggal 16 September kemarin sampai tanggal 16 Oktober 2020 saja. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait harga, itu Bapak Ibu bisa hubungi saya di email saya dan nomor HP saya yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa, ada kebutuhan bisa hubungi saya. Mungkin itu saja dari saya, Mas Alfian. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Nah, mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan sebelum kita akhiri sesi kita sore hari ini. Oke, pertanyaan dari Pak Willy Rangkuti. Untuk spek PC yang kita perlukan dalam Fusion 360 ini, tidak harus kita menggunakan yang high spec, Pak. Ya. Mungkin sebelumnya belum kita mention ya Mas Bayu. Jadi karena ini adalah cloud base, ya. Nah, hardware requirement yang kita perlukan tidak perlu spek workstation. Ya, misalkan dengan Core i3, RAM 4 atau 8 GB, Windows 10 itu sudah cukup untuk kita running Fusion 360. Kenapa? Karena untuk feature atau function yang membutuhkan resources cukup tinggi itu biasanya dijalankan dengan di cloud engine, misalnya untuk simulation, rendering, atau misalkan untuk manufacturing CAM. Jadi untuk Fusion 360 ini tidak perlu high spec notebook atau PC. Kita middle end pun kita sudah capable untuk running dan bekerja di Fusion 360. Apalagi kalau misalnya kita hanya sekedar kolaborasi. Kan yang dibutuhkan yang atas account, web browser, dan internet connection. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Halvina ya. Untuk simulasi cloud apa berbayar? Nah, untuk cloud simulation seperti yang dimention Mas Bayu tadi, misalnya untuk generative design, untuk FEA simulation. Nah, itu di Fusion 360 ada namanya dengan cloud credit usage. Jadi untuk fitur-fitur simulation kita diperlukan cloud credit. Ya, misalkan untuk running satu skenario tergantung kompleksitasnya, misalkan diperlukan 2 atau 3 cloud credit misalnya. Kemudian untuk rendering final misalkan dibutuhkan 2 cloud credit. Kemudian misalkan kalau cuma standar, sepaham saya hanya tidak diperlukan 0 cloud credit, jadi 0 cloud credit untuk standar rendering. Cuma kalau misalnya final itu biasanya diperlukan 2 sampai 3 cloud kredit. Nah, kalau kualitas grafik card mempengaruhi hasil soft analysis, Mas. Oke. Untuk kualitas grafik card seperti yang kita mention sebelumnya, untuk solving analysis itu tidak menggunakan desktop resources atau local resources, tapi menggunakan cloud engine dari Autodesk. Jadi kita cukup desain skenario untuk simulationnya, misalkan assign material, kemudian assign pembebanan, constraint, kemudian skenario condition lainnya. Nah, setelah selesai ketika kita klik run, itu dia akan mengupload skenario ke cloud engine, dan ketika sudah selesai running simulationnya kita akan dapat notifikasi dan kita bisa lakukan pre-processing simulasinya untuk merepresentasi atau melihat result dari simulasinya ini.
Mas Bayu menambahkan terkait cloud services di Fusion 360 ini, baik simulation maupun services yang lain? Iya, jadi mungkin tadi juga sudah terjawab ya oleh Mas Fian. Jadi ketika kita berbicara cloud simulation, mau itu simulasi untuk analisis ataupun untuk rendering, itu membutuhkan cloud credit. Nah, untuk cloud creditnya tersebut kita akan kebutuhannya itu adalah tergantung sebagaimana kompleksitas kita. Jadi ketika analisis A dengan analisis B itu memang terkadang berbeda, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi terkadang ada yang hanya membutuhkan 3 CC, lalu untuk analisis yang lainnya membutuhkan 5 CC atau 1 CC untuk rendering. Itu memang berbeda-beda. Jadi memang ada tabel kebutuhan, jika sekian assembly sekian part, itu nanti akan membutuhkan untuk analisisnya akan membutuhkan sekian, seperti itu. Lalu tadi juga pertanyaan yang dari Pak Firman ya, untuk graphic card untuk solving analisis, itu tadi juga sudah dijawab oleh Mas Fian. Jadi untuk proses di cloud analysis, jadi ketika kita sudah prosesnya sudah klik untuk proses upload ke server, itu berarti kita tidak akan membutuhkan lokal PC kita. Jadi memang itu tidak masalah, tidak mempengaruhi dari hasil solving ini Pak Firman, seperti itu. Mungkin seperti itu sih Mas Fian, tambahan dari saya. Oke, siap Mas Bayu. Nah, nih di kami Cipta Satria juga menyediakan teknologi center untuk kita publish artikel, recording webinar, video based practice, ya tips and trik terkait Autodesk product. Itu biasanya kita publish di cstc.ciptasatria.com/knowledge base. Troubleshooting untuk misalkan instalasi, aktivasi, itu biasanya juga kita publish di sana. Dan jangan lupa untuk selalu keep in touch dengan kami dan dengan follow akun media sosial kami untuk selalu mendapatkan latest update terkait benefit dan program dari Autodesk Portfolio. Untuk next webinar, kita masih di Fusion 360, Bapak Ibu. Tapi kita akan spesifik untuk kita aplikasikan di jig and fixture design. Ya, bagaimana kita explore Fusion 360 ini untuk industri jig and fixture ya. Jadi kita membuat desain-desain ini biasanya kita kerjakan di Inventor atau IS software ya. Nah, di sini kita akan explore project desain ini di Fusion 360 ya. Dan tentu saja nanti kita akan memudahkan tujuannya apa? Karena ini Fusion 360 ini kan cloud base ya. Jadi supaya kita mudah terhubung dengan stakeholder. Biasanya kan ini kan kita membuat feature kan berdasarkan dari vendor atau customer ya. Oke, dari pertanyaan terakhir dari Pak Riansyah. Untuk e-certificate itu nanti di workshop hari Jumat, Pak Rian. Jadi untuk webinar ini kita tidak provide e-certificate-nya. Jadi untuk certificate workshop ya yang direct dari Autodesk itu kita akan berikan ketika attendee mengikuti workshop di hari Jumat. Baik, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu semua di
webinar kita sore hari ini. Dan ini adalah penutup untuk Fusion 360 di industri mebel dan furniture. Ya. Jadi misalkan ada terlewat di desainnya untuk proses desain dan drawing di Fusion 360 untuk industri furniture ini, mungkin bisa lihat di recording session yang sudah kita publish di knowledge base kami. Terima kasih Mas Bayu, Mas Hafiz, terima kasih waktunya sudah deliver di webinar session kita sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.